Selamat pagi saudara-saudaraku. Hari ini kita kembali datang memohon kepada Tuhan untuk kita belajar bersama-sama dalam pembacaan dan mendalami renungan harian hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari kami, dan sekarang kami mau beraktivitas Tuhan, mendahuluinya dengan membaca, mendengarkan renungan hari ini Tuhan, supaya kehidupan kami diinspirasikan oleh pekerjaan Tuhan, Roh Tuhan yang menolong kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, renungan kita hari ini Jumat 12 Maret 2021 diberi judul Seorang yang diutus Allah. Bacaan kita diambil dari Yohanes 1 ayat 6 dan 8. Demikian bunyinya terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Saudara-saudara, ketika kita mendengar ada orang yang diutus Allah, berarti kita harus bersiap dan terbuka jikalau Allah memanggil dan mengutus kita sebagai saksinya. Kita semua yang sudah percaya diutus Tuhan untuk menjadi saksinya, tetapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan panggil secara khusus, secara full time menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Seperti Yesus mengatakan dalam Matius 9 ayat 37-38. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu berdoalah, mintalah kepada yang empunya tuaian itu, supaya ia mengirim pekerja-pekerja yang menuai tuaian itu. Di sini kita perlu mendoakan orang-orang yang Tuhan bangkitkan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan secara full time. Namun, jika ada orang yang datang sebagai utusan Tuhan, maka kita harus bersiap untuk mendengar kesaksian orang yang diutus Allah itu kepada kita. Perlu diketahui, kesaksian itu bukan cerita dari pengalaman diri, tetapi terutama memberi kesaksian tentang Kristus Yesus, tentang Injil. Cara Allah berkata-kata kepada kita bukan hanya melalui pembacaan kitab suci secara pribadi, tapi juga melalui pembacaan dan kesaksian orang lain. Justru orang lain dapat menjadi sarana utama bagi kita untuk mendengar panggilan Allah. Allah ingin berkata-kata kepadamu melalui khotbah, melalui orang tua, supaya kita takut akan Tuhan. Nah, saudaraku, nas pembacaan kita hari ini mau mengatakan ia datang untuk memberitakan kesaksian tentang terang itu. Ia bukan terang itu, tapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Saksi adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian untuk menyatakan kebenaran dalam suatu masalah. Seorang saksi di dalam pengadilan harus bijaksana yang cukup di dalam menyelesaikan suatu masalah. Melalui Yohanes Pembaptislah Allah berbicara di padang gurun belantara tentang kedatangan Mesias.
Yohanes Pembaptis berjumpa dengan Yesus waktu Yesus dibaptis oleh dia. Sehingga Yohanes Pembaptis menjadi saksi yang dapat dipercaya. Saudaraku, Yohanes Pembaptis bukan hanya memberi kesaksian tentang siapa Yesus, namun dia melalui hidupnya mengkonfirmasi apa yang dia katakan benar. Yohanes Pembaptis bagaikan pelita yang menyala dan bercahaya di tengah-tengah dunia. Menyala artinya ada panas yang bisa dirasakan orang lain, dan sekaligus bercahaya melalui apa yang dia beritakan tentang Kristus. Yohanes Pembaptis bersaksi bukan hanya melalui apa yang dikatakan, tetapi juga melalui hidupnya. Apa yang dia lakukan bercahaya di tengah-tengah dunia. Lihatlah hidupnya sederhana, hanya memakai baju bulu unta, tinggal di padang belantara, makan belalang dan madu hutan. Sepatutnya kita belajar dari Yohanes Pembaptis, saudaraku. Hidup sederhana. Walaupun banyak harta yang kita miliki, namun biarlah kita tidak menggantungkan hidup kita kepada harta yang gampang hilang dan rusak. Dan kita sepatutnya bergantung kepada Tuhan. Biarlah harta yang ada bukan kita pakai untuk kemewahan atau kehebatan kita, namun kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah kita miskin, tetapi bisa memperkaya orang lain. Karena itu saudara-saudaraku, pada renungan hari ini, mari kita sambut dan hargai orang yang datang sebagai utusan Tuhan dalam kehidupan ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah langkah hidup kami hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami sambut berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, salam hangat, salam sehat dari kami. Tetap semangat dan teruslah bermanfaat berguna bagi orang lain. Tuhan I heard there was a secret chord. They were played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? And it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and a major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. من الليال لست أدري ما تراني بالمكتوب تغني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما رفض ضياء والدم
يا